Welcome to Oskam, obrolan seru kaum milenial. Pasti seru, pasti asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sahabat Osfam, sama aku Clarista yang bakalan nemenin perjalanan kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya aku mau nanya, kalian apa kabar nih? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi sehat ya. Seperti di judul ya guys ya, jadi Oskam itu sedang berkolaborasi dengan Ekoson. Nah, Ekoson sendiri dikelola oleh DPSL atau Dinas Pemberdayaan Sosial dan Lingkungan BMKM FEB UMY. Nah, kalian tahu gak sih podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Siapa tuh? Beliau adalah Kak Hoiri. Mungkin aku jelasin singkatnya dulu ya. Jadi Kak Hoiri ini merupakan salah satu mahasiswi tingkat akhir di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nah, dengar-dengar Kak Hoiri ini dari kecil emang udah tertarik ya Kak sama isu-isu lingkungan. Jadi beliau ini masuk di volunteer komunitas Earth Hour Jogja. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih Kak tentang Kak Hoiri secara singkat. Nah mungkin Kak Hoiri bisa mengenalkan dirinya biar teman-teman di rumah nih lebih kenal gitu sama Kak Hoiri. Silakan. Hai, halo teman-teman. Jadi ya aku Hoiri, jadi aku merupakan volunteer di komunitas Earth Hour Jogja nih. Nah, Earth Hour tuh sebenarnya komunitas apa sih Kak kalau boleh tahu tuh? Oke, jadi sebenarnya komunitas Earth Hour itu kan berangkatnya dari gerakan atau campaign global ya, yaitu campaign Earth Hour Switch Off yang diadakan setiap tahun, biasanya di akhir bulan Maret. Nah, jadi itu merupakan salah satu komunitas yang ada di Jogja kayak gitu. Jadi selain di Jogja pun ada beberapa komunitas Earth Hour lain di kota-kota lain, kayak di Bandung, di Jakarta, di Depok, terus habis itu di Palu, banyak banget. Oh berarti banyak banget ya? Kirain cuma di Jogja aja. Oh ada banyak. Iya keren-keren. Dan Kak Hoiri ini jadi salah satu volunteer di Jogja ya? Yap, nah. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat Kak Hoiri yang udah bersedia buat hadir di podcast hari ini dan bersedia juga menjadi narasumber kita untuk podcast kali ini. Mungkin langsung back to the question aja ya Kak ya. Jadi sebelumnya gini nih, teman-teman di sini kan rata-rata perantauan nih. Nah, belum tahu tuh kayak sebenarnya ada sungai apa aja sih yang ada di Jogja, dan bahkan aku yang orang Jogja asli aja kayak masih bingung sebenarnya ada apa aja sih Kak sungai yang mengairi di Jogja itu. Oke, jadi mungkin kalau kita ngebahas soal sungai-sungai di Jogja ya, mungkin lebih enaknya kita bikin kesepakatan dulu nih. Yang dimaksud Jogja tuh kota Jogja atau provinsi DIY. Kan kadang kita kayak Iya sih, ya mungkin kota Jogjanya aja kali ya. Iya. Kalau di kota Jogja itu sebenarnya kan ada Code, terus habis itu ada Sungai Winongo, terus ada juga yang sungai lumayan besar itu Gajah Wong. Oh Gajah Wong, iya. Dengan berbagai banyaknya sungai di Jogja itu, menurut Kak Hoiri gimana sih kondisi sungainya? Oke, kalau dari pengamatan aku sendiri tuh memang beberapa titik-titik lokasi itu kita kerap menemukan sampah kayak gitu ya. Iya. Gitu. Kebetulan kos aku sendiri tuh deket sama sungai. Sungai apa? Oh Sungai Code. Ya. Dan ya ada sih sampah-sampah, tapi memang kalau Code cenderung lebih terawat, lebih bersih ketimbang mungkin sungai-sungai yang lain kayak gitu. Kalau menurut Kak Hoiri sendiri nih, sungai yang paling banyak sampahnya tuh apa sih? Kalau dari sepengetahuan aku itu Sungai Gajah Wong tuh dulu sempet ada tercemarnya juga, dan dari Sungai Manunggal itu juga itu cukup kotor. Oh berarti emang PR banget ya masalah sungai di Jogja ini. Nah terus pasti ada dong Kak penyebabnya. Jadi penyebab dari sungai-sungai kotor tuh apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau sebenarnya kita ngebahas sungai ya, sungai itu sebuah sistem. Itu kan dari hulu sampai ke hilir ya gitu. Bisa jadi dia memang tercemarnya kan karena sampah ataupun karena limbah, atau bisa juga dia terjadi sedimentasi di sungainya. Jadi ada substratnya. Kayak gitu sih. Berarti emang rata-rata karena ulah manusia ya? Iya. Nah oke. Berarti emang kita nih yang perlu dibenahi gitu. Iya. Nah terus kalau ada penyebab pasti ada akibatnya. Nah kalau akibatnya itu apa sih Kak? Dari segi ekonomi, sosial budaya, atau bahkan kesehatan nih yang sering kita pikirin banget nih soal kesehatan. Apa tuh Kak?
Oke, jadi kalau kita tahu kan sungai itu sebagai sumber air ya. Memang dia tempat untuk menampung air, dan air itu merupakan sumber bagi kehidupan kita. Iya, Bisa benar. nggak sih kita hidup tanpa air? Enggak dong. Bisa. Iya, nggak bisa banget. Jadi kalau misal airnya itu sendiri tercemar, itu pastinya akan mempengaruhi kehidupan kita. Kayak gitu. Kalau semisal ada tercemarnya dari limbah, mungkin limbah rumah tangga ya, itu pastinya kan waktu kita menggunakan air itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Iya sih, benar. Kayak gitu. Iya sih, kita makan, kita mandi, kita minum kan dari sungai, dari air ya. Nah, terus kalau menurut Kak Hoiri sendiri, upaya-upaya pemerintah tuh udah cukup belum sih buat menanggulangi permasalahan sungai di Jogja ini gitu? Oke. Kalau dari pendapat kami ya, sama Tower, ya selama ini pemerintah mungkin sudah berupaya memang. Iya, Ya, berupaya untuk mungkin kalau buat mencegah pencemaran dengan membuat regulasi terkait nanti gimana supaya limbah industri itu tidak mempengaruhi kayak gitu kan. Cuman memang kan kalau dari pemerintah aja nggak cukup nih. iya benar ya. Malah disitulah peran kita Oh iya, sebagai masyarakat mungkin ikut terlibat kayak gitu. berarti peran antara pemerintah dan juga masyarakat tuh harus berkesinambungan ya, harus beriringan ya. Jadi nggak mungkin dong kalau misal pemerintah udah jadi pemantik banget, tapi kita sebagai masyarakat kayak no action, jadi kayak buat apa gitu kan. Iya. Jadi harus bener-bener bareng-bareng ya. Nah, kalau Kak Hoiri sendiri nih, ada saran nggak sih Kak buat kita, buat teman-teman yang lagi nonton di rumah ini terkait sungai yang tercemar itu gitu? Oke. Jadi kalau buat dari kita pastinya kita bisa memulai dari diri sendiri ya, pastinya teman-teman. Gimana kita buat menjaga sungai itu, kayak sesederhana nggak buang sampah di sungai kayak gitu. Karena memang kadang masih sampai sekarang Iya sih, kita benar-benar. kan kayak orang pelung nyemplung Iya benar. apa di Kayak tanpa bersalah banget dia nyemplungin gitu ya. kayak gitu kan. Terus kita bisa memulai dari diri kita. Dan sebenarnya karena tadi aku menyebutkan ya sungai itu sebuah sistem, itu bagaimana kita menjaga dari daerah hulunya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau semisal dari hulunya itu terjaga, otomatis nanti sampai ke hilir ya seenggaknya semakin nggak terdampak begitu banyak gitulah. Iya, oke, ngerti. Nah tuh guys, jadi kalian udah dengerin kan penjelasan dari Kak Hoiri tentang sungai yang begitu PR banget nih di Jogja gitu kan. Nah, jadi emang nih kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah tuh emang punya peran yang harus saling berkesinambungan. Jadi nggak bisa nih kalau misal pemerintah gerak sendiri atau mungkin masyarakat gerak sendiri tanpa pemerintah gitu juga nggak jalan ya Kak ya. Jadi emang bener-bener harus berkesinambungan nih. Nah, kalau mungkin saran dari Kak Hoiri tadi, jadi bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak kita sadar diri dulu aja lah, kayak aduh jangan deh buang sampah di sungai, kayak kan ada tuh tempat sampah di mana-mana udah disediain tempat sampah, jadi bisa lah kita buang sampah pada tempatnya. Jadi emang dimulai dari hal-hal kecil dulu ya kayak, because the small progress is still a progress. Oke, ya udah mungkin itu aja sih Kak yang mau aku tanyain. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di belakang layar ya. Oke, ya udah. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih lagi buat Kak Hoiri yang udah jadi pemantik podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya teman-teman yang lagi pada nonton nih bisa paling nggak terbuka lah hatinya buat membuang sampah pada tempatnya dan juga bisa. Dan mungkin mengelola limbah rumah tangga juga. Iya benar. Oke, siap. Oke, ya udah, aku Clarista pamit undur diri. Masih banyak kurangnya aku mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.